Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, Open Mainnet Pi Network akan segera terjadi jika hal satu ini selesai. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut ke videonya ya teman-teman ya, kalian harus tetap semangat klik petirnya walaupun belum Open Mainnet ya teman-teman ya. Kita hanya bisa mengira-ngira dan kita hanya bisa memprediksi aja ya teman-teman ya, kapan Open Mainnet itu akan datang ya. Karena semua keputusan Open Mainnet itu ada di tangan core team guys. Oke teman-teman, kita langsung aja ya bahas di sini ya. Kira-kira apa sih satu hal yang membuat Open Mainnet ini akan terjadi ya teman-teman? Oke, kita langsung aja guys. Kita langsung aja ya teman-teman ya. Di sini penambang aktif ya, penambang aktif di Pi Network ini sekitar ada 45 juta pengguna ya teman-teman ya. Yang sebelumnya hanya ada sekitar 35 juta anggota. Nah, artinya ada tambahan 10 juta pengguna ya, teman-teman. Kemudian untuk unduhan di Play Store sendiri di sini sekarang sudah mencapai 50 juta unduhan ya, teman-teman ya. Itu hanya di Android, belum yang menggunakan iPhone, guys. Oke, kemudian berbicara tentang cryptocurrency yang satu ini tidak akan pernah habis ya teman-teman ya. Oke, kita berbicara Pi Network. Memang kalau untuk berbicara Pi Network ini tidak ada habisnya ya teman-teman ya. Baik di obrolan di grup ya, grup Facebook, grup WhatsApp, grup Telegram ya, bahkan di YouTube sekalipun guys. Oke, bagaimana tidak menjadi salah satu cryptocurrency paling komunitas dan dinobatkan sebagai mata uang digital baru untuk semua orang. Ingat ya teman-teman ya, Pi Network ini salah satu mata uang digital baru. Bukan berarti Pi Network ini akan menggantikan uang di negara kita guys. Karena bagaimanapun di Indonesia ya, hukumnya tetap rupiah guys, berdasarkan undang-undang. Oke, kemudian jaringan Pi adalah cryptocurrency yang sangat jauh berbeda dengan yang sudah ada seperti Bitcoin, Ethereum dan sebagainya. Oke, tentu berbeda ya teman-teman ya, dari tahun aja sudah berbeda guys. Kemudian saat ini jaringan Pi sendiri sedang dibahas oleh semua pioner tentang masalah Open Mainnet. Oke, Open Mainnet ini menjadi salah satu apa ya? Menurut saya menjadi pembahasan menurut saya menjadi salah satu pembahasan yang sangat banyak dibahas di kalangan pioner ya teman-teman ya. Banyak yang memprediksi katanya 2023, ada yang memprediksi 2024, kemudian ada juga yang memprediksi di tahun 2025. Tapi semua itu hanya prediksi ya teman-teman. Kemudian core team sendiri saat ini sedang memperbarui sistem KYC. Oke ya. Hal ini menjadi salah satu penyebab jaringan Pi keluar dari sarangnya atau biasa disebut menuju mainnet terbuka. Oke ya teman-teman. Nah, untuk KYC sendiri apa sih? Nah, KYC itu adalah Know Your Customer. Nah, yang mengacu pada proses verifikasi identitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa pelanggan mereka benar-benar seperti yang mereka klaim. Nah, jadi tujuan KYC ini apakah akun kita ini akun bot ya atau bukan, dan apakah pemilik akun tersebut pernah bermasalah ya, bermasalah di kepolisian, bermasalah di apa ya, negaranya ya, seperti menjadi teroris ya, kira-kira begitu guys. Kemudian dalam konteks jaringan Pi, KYC diperlukan sebagai bagian dari proses validasi akun pengguna. Setiap pengguna baru harus melalui proses KYC sebelum mereka dapat mulai menggunakan aplikasi KYC. KYC di jaringan Pi mencakup pengiriman informasi pribadi seperti nama, alamat, dan nomor identifikasi pribadi. Kemudian selfie untuk memverifikasi identitas pengguna. Oke ya teman-teman, kita langsung aja ya teman-teman ya. Nah, setelah KYC disetujui, pengguna dapat mengakses lebih banyak fitur dan fungsi jaringan Pi seperti melakukan transaksi Pi secara langsung dan berpartisipasi dalam jaringan Pi sebagai node atau validator transaksi.
Oke, kemudian namun pengguna yang tidak melalui KYC tidak akan dapat mengakses fitur ini dan terbatas untuk membeli dan menjual Pi di pasar tertentu. Kesimpulannya, KYC pada jaringan Pi adalah bagian penting dari keamanan dan keandalan jaringan. Pengguna yang ingin berpartisipasi penuh dalam jaringan harus melewati proses KYC yang ketat untuk memastikan identitasnya dapat diverifikasi dan aktivitasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke ya teman-teman. Menurut saya ya teman-teman ya, kalau kita KYC ini tidak hanya di Pi Network ya. Kita mendaftar di akun Indodax ya, toko kripto, Binance, bahkan di akun Shopee, Tokopedia, Lazada pun kita harus melalui KYC juga ya teman-teman ya, karena itu penting karena untuk keamanan akun ya. Kemudian di sini ada ya teman-teman ya, Core Team sebelumnya mengumumkan ya, bahwa mainnet terbuka jaringan Pi akan diluncurkan ketika lebih dari 50% pioner telah menyelesaikan verifikasi KYC. Oke ya, kita bisa ambil aja dari kutipan ini ya teman-teman ya. Nah, masalahnya sekarang ya teman-teman, apakah KYC kita itu sudah mencapai 50% atau belum? Oke ya. Karena informasinya kemarin KYC kita ini baru sekitar 4 juta pengguna ya teman-teman. Sedangkan pengguna kita ini atau user dari Pi Network itu sendiri ada sekitar 45 juta. Bayangkan ya teman-teman ya. Bayangkan alangkah lamanya kita menunggu open mainnet. Kalau sekarang saja masih 4 juta pioner. Mungkin bisa saja open mainnet terjadi di tahun 2025, 2026 atau bahkan mungkin bisa di tahun 2030 ya. Oke ya teman-teman ya, ini seperti tidak masuk akal ya kalau untuk open mainnet di tahun 2024 atau di tahun 2025 ya. Kalau kita melihat proses KYC Pi Network yang sekarang ini guys. Nah di sini kan keterangannya katanya 50% ya. 50% itu dibagi 45 juta pengguna dibagi 2 ya teman-teman ya. Jadi 50%. Ini wah masih jauh banget ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut ya. Saya melakukan beberapa polling di berbagai platform media sosial. Hasilnya konsisten ya teman-teman. Oke, di sini ada ya tweetannya di Pi Network Update. Oke, ini untuk KYC ini wah masih cukup lama banget ya teman-teman ya. Kalau kita menunggu 50% ya. Sedangkan yang baru KYC aja sekitar 4 juta ya. Sedangkan penggunanya ada 45 juta user. Wah. Lama banget guys open mainnet. Nggak apa-apa ya teman-teman. Kita perbanyak koin kita aja dulu, nggak apa-apa guys. Oke, ini aja dulu ya teman-teman ya informasinya seputar open mainnet. Semua yang dikatakan oleh teman-teman ya, baik di Facebook, Twitter, Telegram, kemudian WhatsApp ya, dan berita-berita yang beredar di luaran sana tentang open mainnet itu masih sekedar prediksi ya teman-teman ya. Bahkan saya pribadi pun hanya sekedar prediksi guys. Oke, itu aja dulu guys. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.